Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Donald Trump dan Xi Jinping akan bertemu di Korea Selatan pada akhir Oktober 2025. Didorong peningkatan tensi dagang, harga emas spot menyentuh rekor $4.100 Amerika. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Ayah. Halo, selamat pagi Wiki, selamat pagi pemirsa. Segar sekali nih kelihatannya. Segar sekali dan juga langkahnya mantep, optimis gitu. Optimis seperti, karena pagi ini diberikan angin segar bahwa saudara-saudara kita di Gaza Palestina ini sudah diberikan waktu untuk beristirahat ya. Karena sudah ada penandatanganan perjanjian perdamaian yang dibuat Trump yang baru saja ditandatangani di Mesir tadi malam ya. Jadi sore waktu Mesir. Jadi ini seolah-olah memberikan mungkin optimisme lah ya terkait dengan perdamaian di Gaza begitu ya. Betul, sudah lama sekali ya mereka ya betul. Ada di konflik yang kita tidak tahu, yang sangat kompleks sekali. Betul. Ya, Wiki, ya. Dan two state solutions memang dapat dicapai gitu ya dengan berbagai macam terms and conditions. Mudah-mudahan win-win solution lah ya buat Palestina dan juga buat Israel. Betul. Yang kemudian berkonflik begitu. Ini juga sama kemudian seperti apa yang diharapkan oleh pelaku pasar di perdagangan hari ini. Kalau kemarin IHSG melemah lah ya ke level 8.200-an, mungkin berharap bahwa hari ini akan terjadi rebound karena mungkin beberapa di antara dari Anda mungkin melihat ada beberapa sentimen positif yang nampaknya akan mendongkrak IHSG, tapi kita kemudian akan lihat dan juga analisis dan hadirkan perbincangannya di Market Buzz, dan selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Iya, dan pemirsa Anda juga bisa menyaksikan kami secara live streaming di idxchannel.com bersama saya Aya Nufus dan saya Wiki, dan inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz pemirsa dengan isu viral di mana pemerintah akan mencari skema non-APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah karena keberadaan kereta cepat membantu aktivitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan juga sebaliknya. Iya, pemerintah menginginkan proyek kereta cepat tidak hanya berhenti di Bandung namun sampai ke Surabaya. Saat ini beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah membengkak hingga 7,27 miliar US dollar atau setara 118,4 triliun rupiah. Cukup fantastis yang angkanya. Betul sekali. Kalau kemarin kan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan bahwa ya kalau bisa untuk menutup utang dari kereta cepat sendiri ini tidak menggunakan APBN begitu ya, dikembalikan ke Danantara. Tapi on the other hand dari sisi pemerintah juga melihat bahwa ya Kementerian Keuangan harus memikirkan caranya seperti apa. Ini kayaknya mungkin sudah bergerak ke arah sana ya, di berbagai macam pihak kemudian sudah mulai berpikir kira-kira solusinya apa begitu untuk menutup ataupun mungkin membayar utang. Nah, coba kita lihat ya komentar dari netizen yang sudah disampaikan di media sosialnya IDX ya. Kita lihat yang pertama ini ada dari @ariston_d yang mengatakan bahwa skema non-APBN uang inisialisasinya pakai skema business to business. Kenapa negara yang ikut pusing? Ini bisnis bukan government. Yang cocok menyelesaikan permasalahan ini ya Danantara yang membawahi BUMN. Oke, ini adalah mungkin sedikit menjelaskan sedikit point of view dari Menteri Keuangan sendiri ya, mengenai mengapa kemudian pembayaran utang dari kereta cepat sini sebaiknya dilakukan oleh Danantara begitu. Berikutnya ada @bun19. Itulah makanya kalau ingin sesuatu itu pegang prinsip, jangan besar pasak daripada tiang. Yang tanggung jawab harusnya para pejabat terdahulu, jangan semua dibebani ke rakyat. Dong Pak, katanya. Presiden dan Purubaya. Oke, baik. Berikutnya ini ada dari Sagita Vina JKT, proyek keren wush rugi tapi yang bikin kebijakannya nggak ditangkap. Kalau kata kejaksaan korupsi bukan memperkaya diri, kerugian negara juga termasuk korupsi, tapi ternyata nggak ditangkap proyek merugikan negara. Oke, baik. Tapi kalau dari berbagai macam point of view begitu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan dan juga kita sama-sama lihat sebetulnya masyarakat juga
cukup menikmati lah ya, ataupun mungkin memanfaatkan ataupun mendapatkan manfaat dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini begitu. Betul ya. Sekali, jadi sejumlah masyarakat ini cukup membantu ya, apalagi buat yang suka pulang pergi Jakarta-Bandung untuk pekerjaan dan lain-lain sebagainya, sangat-sangat membantu. Jadi kita berharap semoga mungkin proyek ini ketemulah jalan tengahnya ya. Ya, betul sekali. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ayah. Ya, ini pemerintah tengah memburu 200 konglomerat penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 60 triliun rupiah. Para penunggak tersebut merupakan wajib pajak kategori prominent atau orang-orang kaya yang mendapat pemantauan khusus. Dalam keterangannya, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal mengungkapkan proses penagihan piutang pajak secara rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mencakup penunggak dengan nominal kecil hingga besar. Ya, penagihan dilakukan oleh masing-masing kantor pelayanan pajak melalui seksi penagihan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Dan Yon memastikan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, 200 penunggak pajak tersebut akan terus dikejar hingga akhir 2026. Pemerintah tidak akan membiarkan satupun dari mereka lepas dari kewajibannya. Ya, memang yang namanya kewajiban harus dilaksanakan begitu ya. Betul. Dan ini Pak Purbaya sepertinya memberikan sign bahwa saya tegas ini akan mengejar kalian yang sudah harus bayar pajak dengan status wajib ya. Betul, karena beberapa waktu yang lalu terkait dengan tax amnesty, Menteri Purbaya juga menyampaikan nggak bakal ada lagi tax amnesty, nanti malah kebiasaan katanya. Baik, oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram Edix Channel. Ada Rekom Saham Retail. Aduh, selesai di belakang sudah itu diburu juga pajaknya, nggak masuk ke kas negara tapi ke kantong pribadi. Jangan sampai ya. Ini mungkin salah satu bentuk masyarakat mengawasi ini supaya kemungkinan terburuk seperti ini tidak terjadi ya. Betul. Jangan sampai ya. Oke, berikutnya ini ada komentar dari @rihana987 penyanyi ya ini. Ella. Yang mengatakan ayo dong tunjukkan taji Kemenku, jangan rakyat kecil terus yang diuber-uber suruh bayar pajak. Betul ya. Tapi ini saya setuju ya, karena memang ya berapa sih yang didapatkan dari rakyat kecil untuk pajak ya. Yang pasti yang menjadi target utama dari mungkin Kementerian Keuangan adalah mereka yang punya nominal besar. Baik, selanjutnya. Komentar berikutnya dari Bumi_B, coba dicek konglomeratnya ada di lingkaran siapa katanya. Ya memang tidak boleh tebang pilih ya terkait dengan pembayaran ataupun kewajiban untuk membayar pajak. Siapapun yang harus bayar pajak, orang masyarakat menengah ataupun masyarakat kecil gitu ya, juga menjadi kemudian target bisa membayar pajak dan juga ada kepatuhan di sana. Masa yang besar-besar nggak mau ya? Betul sekali, karena memang nanti pada akhirnya bahwa uang-uang ini akan digunakan untuk proyek-proyek negara, untuk program-program prioritas dari Presiden Prabowo ya, Asa Cita yang disampaikan juga mungkin harus terrealisasi karena banyak dari program-program prioritas itu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Oke, baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Korea Utara pada 10 hingga 11 Oktober 2025. Ini merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua menteri bertukar pandang mengenai persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Korea Utara. Keduanya juga membahas upaya untuk semakin memperkuat kerjasama bilateral. Ya, kedua negara juga sepakat untuk menjajaki bidang-bidang kerjasama baru yang saling menguntungkan. Menlu Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi keterlibatan lebih erat antara Korea Utara dan ASEAN, termasuk melalui peningkatan partisipasi Korut dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti ASEAN Regional Forum atau ARF. Oke, baik. Indonesia bisa juga menjadi bridging ya antara ASEAN dan juga Korea Utara begitu. Kalaupun kemudian hubungannya antara Korea Utara dan juga ASEAN tidak kemudian terlalu intens ataupun tidak terlalu mesra begitu ya, mungkin Indonesia bisa menjadi penjembatan. Ya, tapi kalau kita lihat secara lebih dekat lagi bahwa Korea Utara ini menjadi salah satu negara yang cukup aktif di dalam negaranya itu sendiri, meskipun sering kali tidak terekspos oleh media mainstream begitu ya, seperti pertanian juga mereka cukup aktif dalam hal seperti itu. Mungkin ada kerjasama antara Korea Utara dan juga ASEAN countries. Bisa dipelajari juga oleh Indonesia begitu. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ini ada Fatoton, makin ke timur nih, semoga keseimbangan hubungan internasionalnya tetap terlihat ya. Ini setuju nih. Ya, berikutnya kita ada komentar dari
Aditomo Satrio. Bagus Pak, gunakan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Oke, malah justru Aku sangat-sangat suka ya dengan politik luar negeri kita yang selalu bebas aktif betul, ini ya. Karena memposisikan kita di tempat yang bukan hanya sebagai dikatakan freedom, tapi juga punya banyak manfaat di balik itu semua buat negara kita juga. Betul sekali. Baik, komentar terakhir pemirsa mengomentari berita yang satu ini. Ini ada MC Flux menghidupkan kembali poros Jakarta Pyongyang Peking katanya. Apapun lah ya namanya kerjasama bilateral atau multilateral, selama itu kemudian menghasilkan sebuah kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kenapa tidak? Dan Indonesia juga bisa menjadi contoh bahwa ya bisa secara aktif melakukan kerjasama dengan berbagai macam negara tanpa kemudian melihat ini berpihak kemana dan lain sebagainya. Ya ini bisa menjadi satu hal yang bisa dilakukan juga begitu. Iya, karena memang dunia ini saat ini sudah tidak lagi unipolar ya, sudah mengarah ke multipolar, sehingga memang kerjasama antara negara, setiap negara ini sangat-sangat dibutuhkan dan memberikan udara segar bagi internasional. Baik. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan tergelincir ke zona merah pada perdagangan Senin, ditutup lemah di 0,37% ke level 8.227. Dan informasi serta pembahasan selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya Wiki Adrian, dan Market Buzz akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah namun masih bertahan di level 8.200-an, dan IHSG melemah di tengah lanjutan pelemahan saham perbankan Big Caps dan koreksi dalam saham PANI dan CWDK dibayangi sentimen pemerintah yang menghapus proyek PIK 2 dari daftar proyek strategi nasional atau PNS. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di perdagangan awal pekan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG terpangkas 0,37% ke level 8.227,2 di penutupan perdagangan Senin. Sektor yang turun paling dalam, sektor keuangan terkoreksi 1,52%, disusul sektor properti dan real estate melemah 1,47%, infrastruktur turun 1,44%, barang konsumer non-primer terdepresiasi 0,99%, dan perindustrian turun 0,48%. Sementara sektor yang menguat, sektor transportasi dan logistik naik 2,58%, sektor energi menguat 1,51%, sektor barang baku melaju 1,23%, sektor barang konsumer primer terapresiasi 0,94%. Sementara itu mayoritas saham menjadi pemberat utama IHSG, di mana dari perbankan saham BBRI turun 1,88% di level Rp3.660 per saham, membebani IHSG 8,25 indeks poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,01% di level Rp7.325 per saham dan membebani IHSG di 7,01 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 1,76% di level Rp3.900 per saham, membebani IHSG 2,38 indeks poin terhadap koreksi IHSG. Emiten tambang batu bara DSSA ditutup melemah 1,77% di level 104.225 dan memberatkan IHSG 6,88 indeks poin. Sektor properti dan real estate melemah seiring dengan saham PANI ditutup 7,8% di level Rp13.600 per saham setelah proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastline dihapus dari daftar proyek strategis nasional. Pergerakan IHSG dibayangi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengguncang pasar keuangan dunia. Melalui unggahan di Truth sosialnya, Trump menyatakan niat untuk menaikkan tarif impor terhadap seluruh produk asal China hingga 100%. Pasar global sontak panik dan hanya dalam waktu 24 jam, kapitalisasi pasar Wall Street menyusut lebih dari 33.000 triliun rupiah dan menjadikan salah satu koreksi terbesar tahun ini. Sentimen yang semula membaik setelah perundingan dagang Amerika Serikat China kini kembali muram, menambah ketidakpastian terhadap arah ekonomi global yang belum benar-benar stabil setelah era suku bunga tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam waktu dekat seiring kedua pihak berupaya untuk meredakan ketegangan terkait dengan ancaman tarif dan kontrol ekspor. Adapun pertemuan antara kedua pemimpin tersebut direncanakan di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Presiden Donald Trump tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober. Seiring kedua pihak berupaya meredakan ketegangan terkait ancaman tarif dan kontrol ekspor. Ketegangan terbaru ini menyusul pengumuman China yang akan memperluas kontrol ekspor logam tanah jarang secara drastis. Hal itu memicu tindakan balasan yang tajam dari Trump pada Jumat lalu yang membuat pasar dan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut memburuk. Bessent mengatakan terdapat komunikasi substansial antara kedua pihak selama akhir pekan dan pertemuan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Trump dan Xi Jinping telah merencanakan pertemuan pada pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober. Pernyataan terbaru Menteri Keuangan tersebut meredakan gejolak di Wall Street dan memicu rebound yang kuat pada saham-saham di New York pada perdagangan Senin. Adapun sebelumnya, ancaman Trump pada hari Jumat lalu memicu aksi jual besar-besaran, sementara investor dan pembuat kebijakan sudah mulai cemas akan pasar saham yang bergejolak akibat lonjakan investasi dalam kecerdasan buatan. Lebih lanjut, Scott Bessent mengatakan akan ada pertemuan tingkat staf antara Amerika dan China pada pekan ini di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, harga emas kembali mencetak rekor baru pada perdagangan di hari Senin menembus level $4.100 per ons untuk pertama kalinya dipicu oleh meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China serta ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Harga emas spot melambung 2,2% menjadi $4.106 per ons setelah sempat menyentuh rekor intraday di $4.116. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup melejit 3,3% menjadi $4.133 per ons. Dari sisi sentimen geopolitik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanaskan hubungan dengan Beijing pada hari Jumat lalu yang mengakhiri jeda damai sementara antara dua ekonomi terbesar dunia. Langkah ini kembali memicu kekhawatiran pasar akan potensi perang dagang baru. Di sisi moneter, pelaku pasar memperkirakan peluang 97% untuk pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point pada bulan Oktober dan 100% kemungkinan penurunan lanjutan pada bulan Desember. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Senin didorong oleh rally saham teknologi dan semikonduktor setelah Amerika Serikat. Donald Trump, maksud kami setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan nada yang lebih kompromistis terkait ketegangan dagang dengan China yang sebelumnya mengguncang pasar global. Kita lihat data selengkapnya, S&P 500 yang ditutup melonjak 1,56% ke level 6.654, Nasdaq Composite melambung 2,21% ke 22.694 dan Dow Jones Industrial Average yang melesat 1,29% ke posisi 46.067. Dari Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat pada hari Senin memulihkan sebagian kerugian tajam di akhir pekan lalu. Stoxx 600 ditutup naik 0,44% ke level 566,63. Sementara itu bursa utama regional juga menghijau dengan DAX Jerman yang menguat 0,6% ke level 24.387 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,16% ke level 9.442. Ya, pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini. Kita sudah terhubung dengan Mas Praska Purutantyo, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, pagi Mas Beki. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sehat selalu Mas Praska untuk kita semua. Kalau kita bicara mengenai pelemahan dari IHSG kemarin yang melemah 0,37%, yang sempat kemudian anjlok ke 1% begitu ya pelemahannya. Review Anda apa yang kemudian menyebabkan pelemahan IHSG ini di perdagangan kemarin Mas Praska?
Ya, jadi kalau kita lihat memang pelemahan IHSG kemarin itu terpicu oleh faktor profit taking. Jadi ini beratnya dari sektor keuangan, properti dan infrastruktur ya. Secara sektor itu memang saham-saham dari perbankan tuh Bank Persero semuanya anjlok ya, rata-rata jatuh di atas 1% minusnya. Kalau properti itu terkerek oleh saham Tani ya, setelah 100% dicabut, kemudian BSDE, Sumarekon, pengembang properti besar juga mengalami koreksi yang cukup dalam, dan infrastruktur itu jatuh di saham diantaranya ada Indosat, ISAT, dan SSIA seperti itu. Nah, selain itu juga kemarin pasar juga sudah mulai mengantisipasi rencana kenaikan tarif 100% ya. Jadi aksi balas dendam jadi katakan saling membalas lagi ya setelah Cina mengumumkan akan mengontrol ekspor logam tanah jarang ya atau rare earth ya. Nah, jadi yang membuat di mana logam tanah jarang itu kan jadi komoditas buat teknologi, peralatan untuk pertahanan, dan juga berbagai macam keperluan perangkap lunak lainnya, sehingga dari pihak Amerika Serikat sendiri pun juga akhirnya membalas di per 1 November nanti semua ekspor dari Cina itu akan mengalami kenaikan, meskipun di beberapa bulan sebelumnya sudah ada pemutusan kenaikan tarif, meskipun tidak sebesar yang awal sampai 120%, sudah sekitar 70% ya kan, kemudian dari 50% ya kan, macam-macam. Tapi hal ini memicu spekulasi pasar kembali bahwa dimulai kembali kekhawatiran terhadap perang dagang baru yang dilakukan oleh Presiden Trump di kuartal 4 ini, kira-kira seperti itu. Oke, artinya kalau kita lihat dari berbagai macam sentimen dalam negeri dan juga sentimen luar negeri, artinya pelemahan IHSG hari ini akan berlanjut, atau Anda melihat ada potensi untuk penguatan, Mas Praska? Ya, hari ini perkirakan IHSG melemah masih akan lanjut ya, karena kita secara katalis itu juga tidak ada ya, cukup sepi, di mana dari data ekonomi kan sebenarnya sudah banyak yang dirilis kemarin, di antara seperti data inflasi kita yang terus kembali meningkat, kemudian data pengangguran Amerika Serikat juga kembali naik ya. Jadi data-datanya bisa dikatakan tuh tidak cukup baik ya. Bahkan juga rilis dari data indeks keyakinan konsumen kita pun juga jatuh ya, kembali jatuh ke level 115 atau terendah dalam kurang lebih setahun terakhir. Meskipun dan juga tambahan lagi, meskipun dari sisi asing di total pasar itu mencatat net buy sampai 2 triliun, namun sebenarnya di pasar reguler sendiri kemarin asing masih mencatatkan net sell ya 546 miliar, sehingga akumulasi seminggu terakhir menjadi 1,33 triliun, dan juga rupiah juga belum terlalu menguat, masih melemah di kisaran 16.500. Artinya ya masih dominan, bisa dikatakan tuh isunya masih isu negatif kira-kira seperti itu. Ya, artinya terkait dengan capital inflow mengenai ataupun yang kemudian disebabkan oleh government shutdown dari Amerika Serikat, trennya sudah kemudian menurun begitu ya, lalu ada sentimen lain yang nampaknya lebih kuat begitu sehingga menyebabkan terjadi net sell di perdagangan kemarin. Oke. Terkait dengan sektor properti yang turun 3,54% dan salah satunya terkait dengan PIK yang PIK 2 maksud saya yang dihapus dari proyek strategis nasional dan tentunya menular ke sektor konstruksi dan juga material dalam beberapa hari ke depan. Menurut Anda seperti apa? Lalu rekomendasinya bagaimana, Mas Praska? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan dicabutnya status PSN tersebut ya, saya melihat sih sebenarnya tidak tentu pengaruh terhadap saham-saham atau sektor-sektor konstruksi yang lainnya, karena kita lihat status PSN ini kan sebenarnya difokuskan pada yang sifatnya memberikan manfaat kepada khalayak publik ya, bermanfaat bagi nasional seperti itu. Nah, sehingga tentu kalau kita bicara bagaimana dengan proyek-proyek sektor konstruksi, tentu saja tetap berlanjut ya kalau kita bicara untuk infrastruktur publik kayak bandara, misalnya katakan kereta api dan sebagainya. Hanya saja mungkin pengembang masalah pendanaan itu menjadi concern seperti itu, dan itu kembali kepada emiten masing-masing dalam hal pembiayaan atas proyek tersebut. Tapi secara status itu tidak terpengaruh atas dicabutnya 100% pada di proyek Dipani, kayak seperti itu. Baik, salah satu sektor yang berkaitan dengan pendanaan dan juga mengalami penekanan yang sangat signifikan adalah saham-saham perbankan yang kemudian big cap lah ya, seperti BBRI, kemudian juga BBCA, BBNI yang menjadi penekan IHSG di perdagangan kemarin. Apakah ini sebetulnya terjadi karena hanya profit taking saja, ataupun ya memang ada sentimen yang sebetulnya ini cukup mengkhawatirkan dari point of view investor sendiri, Mas Praska? Ya, kalau dari catatan saya memang profit taking betul ada ya jangka pendek ya. Jadi kemarin kan sempat diakumulasi naik cukup kencang kalau tidak salah di minggu lalu ya. Saya lupa di antara Rabu atau Kamis, tapi
saham-saham perbankan kembali jatuh ya di 2-3 hari terakhir, khususnya di hari kemarin juga memimpin pelemahan sehingga indeks juga kembali melemah. Khususnya di saham-saham sektor perbankan persero ya, karena kalau saya lihat di sini memang kinerja perbankan itu semua melambat, mau yang big bank swasta kayak BCA pun juga, atau kita bicara CIMB Niaga dan macam-macam lain juga mengalami perlambatan performance-nya. Bahkan di Bank Mandiri, BRI itu rilis kinerja kuartal 2 kemarin, semester 1 juga sudah mencatatkan penurunan laba operasional dan laba bersih ya. Nah, di sini menjadi memang hal yang dikhawatirkan atau diantisipasi oleh market untuk jangka pendek ini di tengah guyuran likuiditas yang besar ya. Meskipun kebijakan dari Menteri Keuangan baru kan mengguyur banyak likuiditas, tapi kan yang jadi concern adalah loan growth itu mulai membaik tapi masih belum terlalu kuat ya, masih 7,5% rilis per September kemarin, masih belum mampu di atas 8%, sehingga nampaknya investor masih wait and see terhadap sektor perbankan. Baik, dari sisi kinerja dan juga dari sisi pergerakan harga sendiri sudah overbought sehingga kemudian dimanfaatkan untuk pelaku pasar melakukan profit taking begitu terkait dengan penguatan dari saham-saham perbankan. Artinya sejauh ini masih direkomendasikan netral karena tren pelemahan masih kayaknya akan terjadi untuk saham-saham perbankan persero ataupun BUMN, atau seperti apa Mas Praska? Kalau saya melihatnya saham perbankan itu fokusnya sebenarnya orientasi jangka panjang ya, tidak untuk pendek sebenarnya. Jadi untuk pendek ini saya sifatnya juga bisa dikatakan ya netral to underweight ya. Jadi kurang terlalu prioritas. Tapi kalau kita fokusnya pada dividen player plus kita bicara long term growth ya, apalagi ini kan bicara siklus ekonomi kan lagi tampak lesu ya. Ini yang saya melihat sebenarnya peluang untuk jangka panjang sebenarnya bagus untuk kita masuk, tapi fokusnya ke long term. Karena suka tidak suka ekonomi kita itu pasti didrive oleh bagaimana pentingnya atau kuatnya sektor perbankan, sektor keuangan. Kira-kira seperti itu. Kalau sektor keuangan kita lemah, otomatis saya yakin ekonomi kita pun juga akan lesu dalam jangka panjang. Seperti itu kira-kira. Baik, salah satu sektor yang memiliki resiliensi karena sampai kapanpun membutuhkan sektor keuangan begitu ya kurang lebih ya Mas Praska ya. Baik, ya, kalau bicara mengenai sektor yang memiliki resiliensi terkait dengan potensi eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan juga China jilid baru, Mas Praska, sektor apa dan juga apa rekomendasinya terhadap sektor-sektor tersebut? Ya kalau saya sih ada 3 ya. Satu barang konsumen yang mungkin sifatnya bisa dikatakan bukan siklikal ya seperti itu, tapi mainnya yang lebih segmennya ke menengah ke atas. Kemudian sektor perbankan, properti ya, meskipun kita strateginya masih buy on weakness dan untuk fokus long term. Dan terakhir itu bahan baku logam ya, logam yang bisa logam mulia maupun logam yang sifatnya kayak yang masih dibutuhkan untuk pembangunan teknologi atau mungkin infrastruktur jangka panjang, kayak seperti itu. 3 sektor menurut saya masih menarik. Baik, beberapa sektor yang masih menarik dan memiliki resiliensi terhadap potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang terbaru begitu. Baik, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ke hal-hal berikutnya, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG yang kami pass through datanya dari RTI. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,5% di level 8.272,739. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya ada BRMS, Antam, Arci, GZCO, Raja, PSAB, Pani, Emas, dan juga PTRO. Menarik, Pani pasca kemarin mengalami pelemahan, hari ini masuk ataupun pagi hari ini masuk ke jajaran top gainers. Kemudian top losers ada Cuan, CDIA, JAR, MTEK, kemudian ada Koin, PGO, Data, Uang, CBRE, dan juga PART. Pergerakan sektoral rata-rata mengalami penguatan dengan penguatan yang paling signifikan terjadi di sektor basic industries yang menguat 1,75%, sementara sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah sektor transportasi ya yang melemah 0,7%. Baik, dan berikutnya kita simak bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi itu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia. Ya, Nikkei 225 dibuka melemah 1,2% di level 47.510. STI Singapura dibuka menguat 0,31% ke level 4.403. Kospi Korea dibuka menguat 0,81% di level 3.613 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,62% ke level 26.048.
Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Praska. Pemirsa ada AMRT dengan support di 1.900, resistance di 2.050. ITMG support di 22.000, resistance di 23.125. MDK dengan support di 2370, resistance di 2470. Kemudian Pegas di support 1.600 dan resistance di 1715. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Praska. Kita ke Alfamart terlebih dahulu. Mas Praska, apa yang menarik dari Alfamart ini sehingga Anda merekomendasikan buy di pagi hari ini, Mas Praska? Ya baik, kalau dari AMRT atau sumber Alfamart ya, saya lihat dari secara performance fundamental juga masih cukup resilient ya, dari 4 kuartal terakhir ini masih mampu menjalankan pertumbuhan positif ya, meskipun sedikit melambat tapi masih cukup stabil, tidak mengalami penurunan pendapatan maupun laba. Tentu secara performance harga saham di sini AMRT itu cukup menarik karena dia terendah dalam 1 tahun terakhir ya, menyentuh level supportnya dan kemarin juga menguat dengan volume tinggi tebus di atas 2.000, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya AMRT ini bisa koleksi untuk jangka pendek menengah dengan target tadi ya, kisaran akumulasinya itu terendahnya 1.900 sampai 2.050 paling maksimum dan targetnya di 2.430. Salah satu emiten yang memiliki resiliensi yang cukup tinggi menurut Anda, Mas Praska, untuk Alfamart? Ya, itu ya betul, menurut saya salah satu yang resilient adalah AMRT ya, karena secara kinerja juga di 2025 ini performance-nya cukup bagus ya, dibanding 3 tahun yang lalu. Tapi secara harga justru malah masih terkoreksi. Jadi sini menurut saya menjadi peluang yang menarik ya, untuk bisa paling nggak mengejar momentum jangka pendek ya, kalau dari tren harga saya cek di sini seperti itu, jangka pendek ke menengah paling nggak sampai 3 atau 6 bulan ke depan. Baik, jangka pendek menengah untuk Alfamart direkomendasikan oleh Mas Praska. Kemudian ada ITMG, Mas Praska, seperti apa? Ya, kalau ITMG sendiri memang kita akui performance fundamentalnya nggak bagus ya, karena memang terkerek oleh pelemahan harga batubara. Tapi harga batubara dalam sebulan terakhir ini cukup menarik ya, bisa soroti sama meningkat sekitar 5,36%. Tembus ke level $106 per ton seperti itu, sehingga salah satu yang call-nya kalorinya besar adalah ITMG yang berbasis ekspor. Menurut saya ini menarik untuk bisa dicermati dan sudah mampu rebound kan dari supportnya di level 22.000. Jadi paling nggak ITMG dalam jangka menengah ya, ini bisa sampai ke target di 24.600 dengan kisaran support resisten di tadi ya 22.000 sampai 23.100. Itu area untuk akumulasinya. Karena ada gap atas juga di 24.600 seperti itu. Baik, ITMG direkomendasikan buy juga di pagi hari ini oleh Mas Praska. Kemudian ada MDKA, Mas Praska, seperti apa? Ya, kalau MDKA juga secara performance memang kita lihat dia ada mengalami penurunan ya di kuartal 2 kemarin ya, di 2025 ini di Juni, di mana salesnya penjualannya turun, tapi dia masih karena efisiensi mencatatkan kenaikan laba usaha seperti itu. Tapi ya, dia memang net income growth juga mengalami penurunan. Tapi yang saya soroti Amerika sini adalah dia salah satu emiten gold yang memang belum mengalami apresiasi harga yang signifikan ya. Kalau kita bicara Archie, Antam, BRMS yang berbau pada logam dan mineral termasuk gold ya basisnya, itu kan sudah pada mengalami penguatan, sehingga yang belum terlalu signifikan sini MDK, sehingga menurut saya spekulatif buy untuk MDK bisa dicermati dengan target price itu chart technical view di 2.680 ya, seperti itu. Baik, dari MDK kita bergeser ke Pegas. Apa yang menarik dari Pegas, Mas Praska? Ya, Pegas juga sama ya. Kita fokus ke memang di samping dia dividend player, fundamentalnya juga masih cukup bagus ya. Di sini meskipun di sini ada mengalami koreksi ya di laba usaha dan juga laba bersih yang mengalami penurunan ya karena peningkatan biaya operasional. Tapi Pegas ini sudah memprice in penurunan kinerja tersebut ya, dengan harga sampai jatuh di level 1.600 ya sebelum hari ini juga masih terkoreksi. Jadi menurut saya malah menarik untuk koleksi di tengah koreksi ini, buy on weakness, dengan target kita mencapai target gap di atas di level 18.860. Baik, itu terdiri ya beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Di antaranya adalah ada AMRT, kemudian juga ITMG, MDKA, dan juga Pegas. Yang menarik, tadi kalau kita lihat di beberapa menit yang lalu, Mas Praska pasti mengalami pelemahan signifikan. PANI masuk ke jajaran top gainers. Sebetulnya apa yang kemudian dilihat oleh pelaku pasar? Apakah hanya ingin memanfaatkan secara teknikal saja, harganya sudah terdiskon banyak kemarin?
Atau sebetulnya pelaku pasar masih kemudian melihat secara fundamental PANI masih sangat baik, artinya ini bukan menjadi satu hal yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap PANI di mana PIK 2 keluar dari PSN, Mas Praska. Ya, kalau saya sih melihatnya sebenarnya investor tuh hanya terkena efek temporary shock aja kemarin ya. Jadi setelah dicabut statusnya ini kan membuat drop dari 15.000 sampai ke 13.000 ya, 13.500. Jadi lebih ke jangka pendek, tapi kan orang melihatnya adalah bagaimana PAN itu dibentuk memang untuk difokuskan pada orang-orang menengah atas seperti itu, terutama di kelas atas ya, sehingga bicara secara recurring income, potensi marketing, sales dan sebagainya itu harusnya tidak terganggu dengan dicabutnya dengan status PSN tersebut. Oke. Karena kita bicara kan kepada ekosistem yang dibentuk ya, kayak seperti itu. Baik, artinya secara potensi masih kemudian dilihat potensial oleh pelaku pasar terhadap pertumbuhan dari harga saham ataupun mungkin kerja perusahaan dari PANI sendiri begitu ya. Baik, kalau kita lihat sejauh ini masih bergerak menguat untuk IHSG, Mas Praska. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di perdagangan hari ini, Mas Praska? Ya, IHSG kalau dari prediksi saya mungkin melemah ya di kisaran 8.028 sebagai support dan resistennya di 8.250 ya, seperti itu. Karena memang meskipun mengalami penguatan di awal, tapi secara tren tampaknya masih berat ya, karena katalisnya kan juga tidak banyak ya, justru masih banyakkan tuh katalis rilis data yang tampak kurang bagus, dan ke depan juga kita masih hanya menunggu data inflasi Tiongkok ya yang sebelum mengalami deflasi, serta nextnya itu juga lebih kepada pidato dari anggota dari Bank Sentral yang mana secara isu sebenarnya tidak terlalu signifikan ke market kita seperti itu. Baik, menarik beberapa analisis sudah disampaikan oleh Mas Praska pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Tapi kemudian strategi investasi ataupun mungkin keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda. Saya selalu Mas Praska. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Vicky. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan saat lagi kami akan menghadirkan informasi menarik yang kemudian juga nanti akan dihadirkan oleh rekan Ayanovo. Saya informasi apa yang akan dihadirkan ya, Wiki, terima kasih perbincangan yang sangat luar biasa. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi diantaranya PT Pantai Indah Kapuk Kedua Tbk atau PANI buka suara soal pencabutan proyek strategis nasional Peak Tropical Coastline. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Market Bus. Pemirsa, PT Pantai Indah Kapuk Kedua Tbk memastikan dicabutnya status proyek strategis National Tropical Coastline tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Ya, hal itu dikarenakan proyek PSN tersebut tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk memastikan dicabutnya status proyek strategis nasional Tropical Coastline tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan. Hal itu dikarenakan proyek Tropical Coastline yang dihapus dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berada di kawasan pengelolaan perseroan. Corporate Secretary PIK 2 Kristi Gracella menjelaskan bahwa seluruh area proyek PSN Tropical Coastline justru berada di kawasan hutan lindung di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kristi menambahkan lokasi lahan perhutani itu berdampingan dengan area pengembangan PIK 2. Dengan demikian, proyek yang dihapus dari daftar PSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan PIK 2 milik perseroan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melalui peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menghapus proyek PIK 2 Tropical Coastline dari daftar PSN. Proyek tersebut sebelumnya tercantum dalam Permenko nomor 12 tahun 2024 sebagai bagian dari sektor pariwisata. Adapun kabar dicabutnya PSN Tropical Coastline membuat saham PANI ditutup turun 7,8% ke level Rp13.600 per saham pada perdagangan Senin 13 Oktober. Selain itu, saham CBDK yang juga berafiliasi dengan Grup Agung Sedayu ikut anjlok 9,19% ke level Rp6.425 hingga penutupan perdagangan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA terus memperkuat posisinya di industri kesehatan nasional. Perseroan melanjutkan ekspansi fasilitas dan pengembangan layanan bernilai tinggi untuk mendorong pertumbuhan kinerja di tahun 2025.
Ekspansi fasilitas mitra keluarga meliputi pembangunan rumah sakit baru di Sidoarjo dan Cirebon, serta peningkatan layanan bernilai tinggi seperti Rezum, bedah robotik, dan pencitraan onkologi. Pusat perawatan stroke baru juga dirancang di Surabaya untuk memperkuat posisi perseroan di segmen spesialisasi. Meski menurunkan target pendapatan ke level digit tunggal tinggi, fundamental mitra keluarga tetap kuat. Pada semester pertama 2025, pendapatan naik 4,52% secara tahunan menjadi 2,56 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih tumbuh 5,98% menjadi 645,04 miliar rupiah. Kinerja tersebut didukung kenaikan average revenue per patient day dan kontribusi pusat keunggulan. Segmentasi pasien swasta masih menjadi penopang utama dengan kenaikan 8% dan mengisi 88% dari total pendapatan. Sementara pendapatan dari pasien BPJS turun 15%. Analis Indah Sekuritas Anggap Arif Mahrus mengatakan prospek mitra keluarga masih positif dengan potensi pertumbuhan pendapatan 9% tahun ini dan rekomendasi beli dengan target harga Rp3.050 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Samator Indogas Tbk mempersiapkan upaya untuk mencatatkan kinerja positif hingga akhir 2025, terutama setelah perseroan mencatatkan penyusutan laba bersih yang signifikan di semester 1 2025. Ya, Wakil Direktur Utama PT Samator Indogas Tbk Sigit Purwanto menyatakan setidaknya terdapat 5 upaya yang akan dilakukan oleh perseroan untuk mencatatkan kinerja positif. Adapun yang akan menjadi fokus perseroan adalah meningkatkan pangsa pasar bisnis retail atau gas kemasan melalui akuisisi pelanggan baru. Upaya lainnya adalah perseroan juga berencana melakukan aksi akuisisi. Selanjutnya perseroan juga akan mempertahankan fasilitas ataupun stabilitas pabrik dan meningkatkan utilitas pabrik ke depannya. Selain itu, perseroan juga berencana melakukan efisiensi penjualan dan sejumlah biaya. Pasalnya, sepanjang paruh pertama tahun ini, perseroan mencatatkan laba bersih yang menyusut hingga 65% year on year. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Market Buzz. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastland resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN oleh Presiden Prabowo Subianto. PSN sektor pariwisata ini dihapus karena dinilai memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Pengembangan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tropical Coastland milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus PIK 2 dari daftar PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025, penghapusan PIK 2 Tropical Coastland resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Untuk diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastland pada awalnya masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor 226 sebagaimana diatur dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 lalu. Namun dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 terdapat keterangan bahwa proyek yang terletak di Banten pada nomor tersebut dihapuskan. Seperti diketahui, proyek PIK 2 Tropical Coastland milik Aguan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penetapan PIK 2 Tropical Coastland oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional dilakukan usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2024. Saat itu, Erlangga mengatakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih dari kurang 1.756 hektar dinamakan Tropical Coastland. Dengan nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja
sebagai efek pengganda. Pemerintah kala Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PIK 2 itu juga sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan atraktivitas bagi wisatawan. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PSN PIK 2 memiliki sederet masalahan dari segi pertanahan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Di samping itu, PSN pariwisata bernama Tropical Coastline yang berlokasi di PIK 2 tersebut disebut hingga saat ini masih belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Dari Jakarta, Adex Channel. Berikutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ya, langkah ini dilakukan usai setelah terima jabatan dari Kepala Bapanas sebelumnya, yakni Arief Prasetyo ke Mentan Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi menjabat sebagai Kepala Bapanas usai resmi menggantikan Arief Prasetyo Adi yang diberhentikan Presiden Prabowo Subianto, dan Amran menyebutkan Arief bukan hanya rekan kerja melainkan sahabat dekat yang telah dikenalnya sejak 10 tahun yang lalu dan berintegritas dan juga cerdas. Terlebih capaian sektor pangan dalam beberapa tahun terakhir termasuk upaya menuju swasembada pangan yang tak lepas dari kerja keras Arief Prasetyo. Dan tak heran jika dirinya optimis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Bahkan Amran menargetkan Indonesia akan mampu mencapai swasembada pangan 2 hingga 3 bulan ke depan atau awal tahun 2026. Di samping itu Amran juga menyebutkan penunjukan ini bagian dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tahun ini Indonesia swasembada pangan bila tidak ada aral melintang 2-3 bulan ke depan. Dan itu adalah kerja keras kita semua termasuk Pak Arief. Itu buat tangan beliau juga. Sehingga kita bisa, pangan kita bisa insya Allah swasembada ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arief dengan Ibu. Beliau putra terbaik bangsa. Sudah melakukan serah terima jabatan, kemudian tadi juga hadir Pak Menko Pangan, Menteri Wamentan juga hadir. Dalam setijab ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bimbingan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, karena beliau ini presiden ya yang punya cita-cita sangat luhur ya, untuk Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Pass, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat datanya dari RTI. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,44% di level 8.261,774. Top gainers adalah BRMS, kemudian juga ada Antam, Arci, Bumi, PSAB, Dewa, MBMA dan juga Energi, dan masih ada Pani di sana. Kemudian top losers ada Cuan, CDIA, Wi-Fi, BRPT, Raja, Jar, Coin, MTEK dan juga SCMA. Pergerakan sektoral Basic Industries masih memimpin penguatan dengan penguatan 1,89%, dan sektor yang memimpin pelemahan adalah sektor transportasi yang melemah 0,49%. Baik, pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDEX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan first session closing yang akan tayang pukul 12.00 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Saya Ayah Nupus, pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.